semuanya, apa kabar? Jangan bingung dulu, aku mau ucapin selamat datang di Morning Coffee yang tentunya kita sambil minum kopi juga. Morning Coffee yaitu obrolan santai bersama Mahardika yang tidak lain dan tidak bukan yaitu aku sendiri di sini. Jadi, sekarang kamu duduk dulu, cari tempat ternyaman kamu, ambil kopimu dan dengerin aku, oke? Kali ini minumanku yaitu kopi panas sachet yang aku beli di warung, harganya cuma 1.500. Sebagai awal, jadi pakai menu minuman yang murah-murah dulu. Alasan banget ya kan? Tapi beneran enak loh, kopi yang harganya 1.500. 2019 itu adalah tahun terakhir sebelum negara api menyerang. Siapa coba tebak negara apinya? Jelas. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pandemi COVID-19 yang telah menjadi penyebab semua orang terpenjara di dalam rumah. Penyebab putusnya banyak hubungan LDR, termasuk pengalaman pribadiku ya Yung. Corona bikin jomblo. Juga penyebab peningkatnya angka bayi lahir, pernikahan yang kian marak terjadi di mana-mana tapi ngundang sedikit orang, entah karena alasan budget atau parno beneran sama corona, dan lain-lain. Dulu sih sebelum ada covid, aku masih bisa bilang on the way ya, jam 12 siang ke teman dan baru berangkat beneran tuh jam 3 sore. Sampai tempat nongkrong, jelas lah diomelin habis-habisan sama teman-teman. Kangen juga. Sebelum ada covid, aku masih bisa pergi ke mall, sentuh ini itu, dan gak merasa tanganku penuh kuman atau takut corona. Beda banget sama sekarang yang jadi parno abis. Mau kemana-mana harus pakai masker 3 lapis, bawa hand sanitizer, gak mau sentuh atau disentuh orang lain, kecuali Lee Min Ho atau Cold Sprouse. Tapi ya gak mungkin juga sih. Sumpah, asli kangen banget nge-gym bareng pacar, belanja bahan masak di pasar sama mama, kuliah berangkat telat gak mandi karena kelas pagi, dan banyak banget hal lainnya yang bisa dilakuin tanpa masker, tanpa hand sanitizer, atau apapun itu. Andai ada mesin waktu, tapi ya sayangnya gak ada. Mau gak mau, kita harus ikutin maunya dunia ini. Emang, corona tuh jahat banget. Ngejauhin kita dari orang-orang luar, berdampak negatif untuk segala jenis bidang kegiatan di hidup ini. Tapi, secara gak langsung, corona ngajarin kita untuk jadi lebih bersih deh. Berasa gak? Jadi lebih gampang risih akan suatu hal. Mandi sehari biasanya tuh 2 kali, semenjak corona jadi 3 atau 4 kali sehari. Terus sering banget cuci tangan, padahal kita mau makan aja enggak, tapi bawaannya ya pengen cuci tangan aja gitu. Beberes rumah juga jadi lebih rutin. Pokoknya sekarang bener-bener jadi aware banget sama kebersihan. Terus, kemarin nih hari Minggu tanggal 5 April 2020, headline berita Tribun Newsmaker, salah satunya berbunyi, lihat 10 foto pesona langit Jakarta biru dan bersih saat warga lakukan isolasi diri dan hashtag di rumah aja. Aduh, kata penulisnya sih, kampanye stay at home atau di rumah aja selama pandemi virus corona bikin langit Jakarta berubah biru dan bersih. Kurangnya polusi udara asap kendaraan bermotor itu ya karena mayoritas masyarakat Jakarta tuh bekerja, belajar, beribadah juga di rumah. Well done Corona, kamu ternyata gak seburuk itu di samping banyak orang meninggal karena kamu. Dan terima kasih telah datang membuat orang Jakarta terkagum-kagum akan langit yang berwarna biru. Berkurangnya polusi udara menjadi pendorong kondisi lingkungan di dunia ini semakin membaik. Contohnya ya udara sekitar kita jadi lebih bersih dan segar. Berasa kan? Karena work from home, school from home, mayoritas masyarakat Indonesia punya lebih banyak waktu di rumah. Hal-hal produktif marak sekali dilakukan. Walau kasus COVID-19 di Indonesia sangat menjulang tinggi, bagaikan tingginya Gunung Everest. Cile, lebay banget. Tapi hal itu tuh gak menghalangi masyarakat Indonesia untuk berbondong-bondong mengkoleksi tanaman hias. Kayak apa coba? Sirih gading, janda bolong, monstera, bambu hongki, dan lain-lain. Yang paling laris sih sirih gading ya, selain harganya super duper murah, media tanamnya tuh sama sekali gak ribet. Bisa pakai tanah, hidrogel, bahkan air doang, tanaman sirih gading tuh juga bisa hidup. Kalau nggak percaya nih, teman-teman bisa cek di platform jual beli manapun, beberapa harga tanaman hias tuh lagi naik daun abis karena banyak banget yang borong. Dan
bagiku itu hal yang bagus sih ketika orang-orang mencoba produktif dengan berkebun di rumah. Membuat area hijau jadi lebih luas, bahkan sampai ke sudut rumah orang tersebut. Ya, produksi oksigen jadi lebih banyak kan? Apalagi coba selain itu. Corona juga menjadi penyebab naiknya angka pesepeda di Indonesia. Setiap sudut jalanan pasti ada orang lagi sepeda. 90% loh peningkatannya. Pemilik dealer sepeda auto jadi sultan sih. Sepeda jenis apapun sekarang banyak peminatnya. Dan dengan menggunakan sepeda, kita juga turut mendukung adanya pelestarian lingkungan. Sehat untuk diri sendiri, juga sehat untuk lingkungan sekitar. Satu lagi, produksi makanan sendiri di rumah. Seringnya orang kantoran itu gak sempet masak ya kan? Dari sarapan, makan siang, bahkan makan malam tuh biasanya beli, biar praktis. Sekarang, pandemi, gak ada alasan lagi untuk para ibu-ibu, bapak-bapak buat gak masak sendiri di rumah. Selain jadi lebih asik, makanan juga jadi lebih sehat, higienis. Karena kita tahu persis bahan apa yang kita pakai. Semenjak pandemi, banyak orang yang gak bisa masak, tiba-tiba jadi jago masak. Saking seringnya orang memilih untuk masak sendiri di rumah, sampai-sampai tuh beberapa cabang fast food di Indonesia harus gulung tikar karena peminatnya berkurang. Kasian sih. Kurangnya konsumsi fast food dan lebih memilih masakan rumahan yang jelas higienis dan sehat pastinya merubah pola hidup kita juga kan. Dulu sebelum ada pandemi, makan burger aja cukup untuk makan siang. Beda banget sama sekarang. Makan siang pinginnya semua nutrisi terpenuhi. 4 sehat 5 sempurna, vitamin, karbohidrat, mineral, lemak, dan bahkan kalsium. Kebutuhan nutrisi yang terpenuhi menjadikan badan kita lebih sehat. Pola kehidupan yang berubah selama pandemi ini lebih mengarah pada kesehatan diri sendiri. Sadar atau enggak, sebenarnya 3 hal yang viral tadi aku sebutin seperti berkebun tanaman hias, olahraga sepeda, makan makanan yang sehat, itu tuh bisa dilakuin jadi rutinitas sehari-hari dari sebelum pandemi ya kan? Faktor pendorong kita menjadi lebih sehat itu bukan pandeminya, tapi kesadaran dari diri sendiri. Pandemi virus corona emang nyadarin kita kesehatan itu vital dan mahal banget. Ya kenapa sih jadi penting? Oke, lingkungan yang bersih membuat kita terhindar dari berbagai penyakit. Coba pernah nggak kamu buang sampah permen di bawah kasur? Padahal kamar tidur itu tempat kita istirahat loh. Gimana jadinya kalau tempat kita istirahat aja kotor karena kita nggak jaga kebersihannya? Pastinya kita juga nggak sehat juga kan? Terus apalagi, lingkungan yang sehat juga bikin mental kita jadi lebih stabil. Menurut American Heart Association, menghabiskan waktu pada lingkungan yang memiliki banyak ruang terbuka hijau membantu untuk menurunkan tingkat kecemasan dan juga depresi. Alias singkatnya itu, kalau kita lihat yang hijau-hijau, jadi anti stres. Apalagi, lingkungan yang bersih lebih nyaman untuk ditempati. Coba kamu kalau berada di suatu kawasan yang kumuh dan kotor, kamu pasti gak nyaman kan lama-lama di situ? Jelas, dan bahkan pasti malas banget walau cuman berkunjung sebentar. Nah, gimana jika itu terjadi pada lingkungan tempat tinggal kamu sendiri? Pasti kamu pengen pindah kan ke tempat yang lebih bersih? Nah, lingkungan tuh benar-benar jadi kontributor besar akan kesehatan kita. Selama pandemi ini, banyak kok hal bermanfaat yang bisa dilakuin selain yang udah aku sebutin. Sebagai generasi milenial, apalagi karena pandemi, waktu untuk diri sendiri jadi lebih banyak daripada sebelumnya. Me time lah kalau bahasa kita tuh. Gak ada salahnya kita coba cari ilmu tambahan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan diri sendiri secara mental maupun fisik. Buku, internet, kontak narasumber, banyak banget deh sumber informasi yang bisa kita dapetin di masa teknologi ini. Jadi salah satu generasi yang cerdas, peka, inovatif itu bakal berguna banget buat kehidupan di masa yang mendatang. Dan itulah yang negara Indonesia butuhin ya gak sih? Negara Indonesia tuh butuh generasi yang cerdas, peka, inovatif. Duh, kok jadi berat ya bahasannya hari ini. Minum kopinya dulu biar gak haus. Gak berasa tahun 2021 tinggal beberapa hari lagi. Perubahan apa yang udah terjadi pada diri kamu kawan di tahun 2020 ini? Apakah kamu jadi lebih sehat? Apakah kegiatan sehari-hari kamu sudah bisa dibilang produktif? Apakah wawasan kamu semakin bertambah? Ya, pastinya kita semua ingin mengawali tahun dengan awal yang baik, bukan? Jadi, gak ada kata terlambat bagi teman-teman yang masih merasa kurang ada kontribusi perubahan untuk diri sendiri jadi lebih baik sebelum tahun 2021. Terutama dalam hal kesehatan.
Masih ada waktu jika ingin memperbaiki kebiasaan sehari-harimu kok. Jadi lebih sehat yuk, mau nggak? Kalau pola hidup kita jadi sehat, dampaknya tuh nggak cuma untuk diri kamu sendiri, berpengaruh juga untuk aku, orang lain, bahkan lingkungan sekitar. Kalau ada waktu, kita lagi jalan-jalan sore terus kita nemuin sampah di jalan, diambil ya, buang ke tempat sampah dan jangan lupa cuci tangan. Baru cek nih, kopimu udah habis belum? Kopiku udah. Ya aku kalau nggak ada kopi mah nggak bisa ngomong. Oke, next time kita ketemu lagi ya. Makasih udah dengerin. Masa pandemi gini, jangan bandel buat nggak ikutin protokol kesehatan. Kemanapun kamu pergi, pakai masker 3 lapis, bawa hand sanitizer dan jaga jarak ya. Aku ingetin gini karena aku sayang kamu. Baik-baik ya kamu. See you.